Oke, semangat pagi. Kembali lagi kita lanjutkan topik kita ya. Nih sedikit review ya. Kita sudah bahas tentang intersection line and curve. Diskriminan ya, tuh diskriminan. Kamu ingat-ingat lagi ya. B square minus 4AC. Nah, kalau dia lebih besar dari 0 berarti ada real and distinct roots ya. Ini nature of solution-nya. Oke. Kalau sama dengan nih maka real tapi roots-nya 1 ya. Untuk kolom yang ini bukan tentang intersection ya, bukan tentang intersection. Yang tentang intersection line dengan curve itu adalah kolom yang sebelah sini. Tuh, ya. Dia lebih besar dari 0, maka ada 2 titik. Dia berpotongan. Sama dengan 0, maka dia cuma tangent. Dia menyinggung 1 titik. Kalau lebih kecil dari 0, maka dia tidak menyinggung sama sekali. Gitu. Ya. Kalau ini menyangkut nature of solution. Solutionnya. Ya. Jadi ada equation gitu ya. Persamaan kuadrat. Nah, ditanya, apakah ini solusinya bagaimana? Real atau tidak? Gitu. Ya, contoh nih ya. Yang menyangkut nature of solution itu, nih misalnya nih ya. X kuadrat tambah 5X kurang 20. Nih, sama dengan 0 misalnya. Ditanya nih, apakah roots-nya itu menyangkut X1, X2 ya. Roots-nya itu real atau tidak? Ayo, coba. Kira-kira bagaimana? Noel, coba. Roots-nya itu kalau real dia ada 1 atau 2. Kalau tidak real, ya berarti tidak real. Ayo, kira-kira bagaimana? Untuk mengenal roots-nya itu dari equation ini. Ayo yang lain juga coba cari bagaimana. Halo sektor itu, coba. Jessica, coba. Di sini ABC-nya berapa nih? E-nya berapa? Berapa, Jessica? E itu yang di depan X square ini. Hah? X square. Ya, betul. Tadi bilang X square, sir. Ya, berapa koefisien X square-nya? Ayo, di depan sini berapa nih? 1. 1. Oke. Coba, Christian, B-nya berapa? B-nya itu X square, sir. Bukan. B-nya 5. B itu koefisien X. Di depan, angka di depan X ini. Ya. Hati-hati. Alicia, coba C-nya berapa? Min 20. Min 20. Oke, coba kalian cari diskriminannya. D sama dengan berapa nih? Ayo, Helena. Mana Helena? Formula untuk diskriminan apa? Halo, Helena. Itu ada di sini. Helena nggak di situ? Ya. Formula untuk diskriminan, coba. Ini loh formula diskriminan. Coba kamu input semua. A-nya 1, B-nya 5, C-nya min 20. B square. Ya, berarti 5 square kurang 4 kali. Kurang 4. Ya. 4 bracket. 1. Bracket 1
Terus? Bracket min 20. Ya, coba hitung. Helena, berapa nih? Ayo, yang lain bantu. Halo? Halo, yang lain mana? Ini hasilnya berapa? 105. Berapa? 100? 105. Oh, udah totalnya ya. Oke, 25 tambah 80 ya, 105. Nah, ini D-nya lebih besar atau lebih kecil dari 0 nih? Ayo, 105 ini lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Besar, maka dia punya two real and distinct roots. Begitu. Ya. Oke, ingat-ingat ya. Ini review sedikit. Tadi kalau tentang karakteristik line and curve, ya, tadi udah beberapa soal kita kerjakan. Oke. Ingat ya, kalau ada kawan baru, kawan lama jangan dilupakan. Kalau ada ilmu baru, ilmu lama jangan dilupakan. Ya. Kita lanjut. Nih. Modulus. Modulus itu apa sih sebenarnya? Ya. Ini secara apa ya? Secara mudahnya ya. Modulus itu kita cuma terima yang positif-positif aja. Itu ya konsep dasarnya ya. Yang terima cuma positifnya saja. Ya. Kalau kita gambar grafik, misalnya nih ya. Ini grafik kan kadang begini ya. Ini x-axis, ya kan? Posisi yang di bawah sini, ini nilai x-nya, sorry, nilai y-nya bagaimana? Negatif kan? Betul? Ya. Yang di bawah sini, yang di bawah x-axis, nilai y-nya negatif. Maka kalau di dalam modulus, yang di bawah situ dia harus dicerminkan. Nih, dicerminkan. Tuh, bentuknya jadi seperti ini. Ya. Yang negatif ini tidak diterima. Dia harus direfleks, cerminkan ke atas. Jadi, kalau modulus, dia bentuk grafiknya adalah seperti ini. Yang warna biru ini ya. Nih, dari sini, garis. Lalu melengkungnya ke sini. Lalu ke sini. Tuh. Oke. Jadi konsep dasarnya adalah kita cuma terima yang positif-positif saja. Seperti kalau kalian ketemu orang, ambil nilai positifnya. Yang negatif jangan terima. Itu modulus. Ya. Oke. Kalau dengar kalimat-kalimat yang negatif, jangan terima. Terima yang positif. Oke. Yang lainnya nih, misalnya nih ya. Ini kan curve, bentuk curve. Kalau dia bentuknya garis, kadang kan garis melewati x-axis ya. Ya. Ini x-axis. Nah, yang di bawah sini ini negatif, kita jangan terima. Oke. Lalu yang diterima bagaimana? Ini dia harus direfleks ke atas. Tuh, maka dia bentuk modulusnya, grafik modulusnya adalah seperti ini. Ya. Nih, ini adalah hasil refleks dari yang sebelah sini. Gitu. Oke, yang negatif ini enggak diterima. Ya. Ini konsep dasarnya doang. Bagaimana stepnya, caranya untuk menentukan nilai modulusnya? Pertama-tama, di absolute value, absolute itu yang positif-positif ya. Or the modulus of x ya, denoted, tandanya adalah ini. Tanda kurung, tapi kurungnya tidak ada berbelok ya. Jadi kurungnya cuma begini doang. Tuh, begini. Oke. Kalian jangan sekali-kali gambarnya begini. Ini kurung siku. Berbeda ya. Oke. Ya. Dia harus lurus, jangan melengkung. Ya, kalau melengkung kurung biasa kan, bracket biasa. Ya, ini harus begini lurus. Tuh.
Ya. Lanjut. Nilai modulus of X ini terdiri dari X-nya positif, bisa juga 0, bisa juga X-nya negatif. Gitu asal mulanya. Ya, asal mulanya. Oke. Nih. Terus contoh kita pakai angka deh. Kalau the modulus of X, nih ya, the modulus of X ya, itu awalnya nih ya, X sama dengan min 5 ya. X sama dengan min 5 itu asal mulanya adalah bisa dari negatif 5 ya. Modulus dari negatif ini lurus ya. Modulus dari negatif itu selalu positif. Tuh. Ya, modulus dari negatif selalu nilainya positif. Jadi, semua angka ya atau semua equation yang kalau dimasukin ke dalam yang seperti ini nanti hasilnya akan jadi positif. Oke. Semua angka atau equation yang dimasukkan ke sini dia akan jadi positif. Karena modulus itu kita ambil nilainya yang positif saja. Ya, bisa nggak nih konsep dasarnya ini? Bisa ya? Kita lanjutkan dulu deh. Nanti practice makes perfect ya. Coba nih ya. Tadi ada yang mau nanya? Nggak ada. Oke, lihat nih ya. Modulus of X sama dengan K. Where K greater or equal than 0. Ya. And then X equal K. Or X equal negatif K. Tuh, ya ini yang harus kalian ingat nih. Kalau modulus of X, ya, ini kan pakai X. Kalau saya pakai angka, modulus of 3, itu bisa hasilnya ada 2. Bisa 3 positif, bisa 3 negatif. Ya, 3 negatif termasuk awalnya asalnya dari modulus 3. Nih. Ya. Dibolak-balik begitu. Ya. Tadi kan saya bilang modulus itu dia cuma terima yang positif. Jadi kalau tandanya seperti ini, berapa nilai modulus dari 3? Kita cari lagi, bisa dia positif, bisa juga yang negatif. Gitu. Kira-kira gimana? Masih bingung? Kalau cuma satu angka mungkin bingung ya. Coba ya, ini kalau dia equation seperti ini. Kalian perhatikan ya. Modulus dari 3x min 7 sama dengan 13. Ya. Katanya nilainya udah 13. Kalau diteliti, ditelaah gitu ya, sebenarnya 13 ini sebenarnya sudah dijadikan positif. Ya, yang asal mulanya bisa juga positif dan negatif. Tuh. Ya. Jadi kalau ketemu modulus nanti hasilnya atau solusinya bisa ada 2, X1 dan X2. Gitu ya. Nih ya, lihat nih. Karena dia modulus, dia bisa ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah 13-nya memang positif. Oke, 13-nya positif. Maka kalau 13-nya positif, X-nya adalah 20/3. Nih. Ya. Bisa juga 13 ini awalnya adalah negatif. Awalnya negatif. Ya. Kalau dia awalnya negatif, maka X-nya adalah min 2. Oke. Jadi kalau kita input di sini, ya, kita coba input ya, X-nya dengan min 2. X-nya min 2. 3 kali min 2 kurang 7. Coba, hasilnya berapa? Hasilnya berapa?
Hasilnya berapa? 42. 42 lagi. Min 13. Min 13. Tuh. Loh, ini kan min 13. Kenapa ini termasuk solution dari sini? Karena ini ada tanda modulus. Begitu. Ya. Modulusnya nih nilainya 13. Ini termasuk solusinya, karena ya modulus itu cuma terima yang positif. Oke. Ya. Jadi 13 ini mungkin awalnya adalah bisa positif, bisa juga negatif. Gitu. Ya. Sampai sini gimana? Kira-kira modulus. Tapi Ada kenapa pertanyaan? itu di accept? Apa? Tapi kenapa itu di accept answernya yang minus Accept. 2? Ya. Kalau dicari solusinya, dua-duanya memang harus diterima. Gitu. Ya, memang diterima. Tapi kalau penulisannya nih ya. Nih. Penulisannya begini ya. Dia modulusnya sama dengan 13 ya. 13 kelihatan di sini sebenarnya asal mulanya adalah bisa positif, bisa negatif, gitu loh. Gitu loh. Jadi cara gampangnya ya udahlah, kalau yang ketemu modulus sebelah kanannya dikasih 1 positif. Lalu kemungkinan kedua negatif. Gitu aja deh. Paling gampangnya. Ya, yang sebelah kanannya yang 1 positif, lalu kemungkinan kedua negatif. Gitu. Oke. Ada lagi kira-kira? Kita lanjut ya. Coba nih contoh soal yang lainnya. Contoh lainnya. Nih. X square minus 3. The modulus of x square minus 3 sama dengan 6. Nah, 6 ini asal mulanya mungkin bisa dari positif 6, bisa juga negatif 6. Gitu. Ya. Oke. Lalu kita cari nih kalau dia positif 6 maka X-nya adalah plus min 3. Ya. Terus di sini X square sama dengan min 3. Reject. Kenapa? Ayo, kenapa reject? Ada yang tahu di sini? Halo? Kenapa? Itu karena min 3 nggak bisa di square root. Betul ya. Ini tidak diterima. Jadi yang diterima cuma dari yang sini. X3 dan negatif 3. Ini yang diterima. Oke. Terus ini ya. Ini juga sama. Sebelah kanannya kita kasih positif dan negatif, ya. Terus seperti ini kita dapat. Tuh. 0 sama 4. Nih, kita factorize ya. Sedangkan yang di sini di factorize dapatnya X 0 dan min 2/3. Oke. Min 2/3. Since the absolute value is always positive, ya. Maka ini reject. Ya. Oke, sampai sini kira-kira bagaimana? Saya ini di reject karena waktu kita input di sini dia tidak sama dengan 0. Oke. Kita lanjut ya. Absolute value itu apa, sir? Hah? Absolute value itu maksudnya yang mana? Absolute value. Sebentar ya, kita lihat di sini ya.
Ini X-nya always positive number. Oh, lihat nih. Ini tidak diterima karena di sebelah kanannya ada X juga, ada variabel. Nih ya, yang atas, yang A, ini kan di sebelah kanannya tidak ada X-nya ya. Tidak ada X-nya. Maka diterima yang negatif juga nih, min 2 diterima. Gitu ya. Ini juga tidak ada X-nya. Ya, maka min 3 juga diterima. Sedangkan yang di sini ya, di sini ada X-nya. Oke. Di sini ada X-nya, maka ini tidak diterima gitu. Oke. Bisa? Kita lanjut ya. Nah, ini grafiknya. Grafik modulus. Tadi yang saya bilang, grafiknya itu selalu berada di atas x-aksis ya. Di atas x-aksis. Maka kita kerjakannya seperti biasa aja untuk menggambar grafiknya. Pertama-tama kita tentukan beberapa titik ya. Nih. Asal mulanya ya, misalnya yang ini. Nih. Y sama dengan 2X tambah 1. Y sama dengan 2X tambah 1. Kita tentukan nih, X sama dengan 0. Y-nya 1. Ya. Nih saya kecilin dulu deh. Nih, Y-nya 1 di sini. 0,1. Kalau Y-nya 0, maka X-nya min setengah di sini. Ya. Oke. Ya. Lalu, ini kok bisa berbelok ke sini? Kan dia asal mulanya adalah ke sebelah. Ini turun kan? Harusnya kan? Betul? Karena dia modulus, yang di bawah ini nggak diterima. Maka dia harus refleks ke atas. Refleks ke atas ini. Gitu. Untuk menentukan refleksnya bagaimana? Untuk menentukan refleksnya, kita lihat ya. Dari sini ke sini jaraknya setengah kan? Maka sini ke sini juga setengah. Lalu ini lurus. Tuh. Gitu. Dari 2 titik, 3 titik udah bisa. Ya, kan cuma sketch. Gitu, ya. Dapatlah gambarnya seperti ini. Oke, kira-kira bagaimana? Sir, saya masih belum gitu paham. Sebenarnya modulus itu apa sih, Sir? Kenapa dia bisa bikin J positif? Modulus itu konsepnya adalah tadi yang awal-awal ya saya bilang dia cuma menerima yang positif. Kalau dalam bentuk grafik ya grafik itu kalau dia ada kena ke x-aksis yang di bawah ini nggak diterima gitu, maka dia harus di reflect ke atas. Itu modulus. Kenapa harus, Sir? Itu sudah aturannya untuk modulus ya. Selalu terima yang di atas x-aksisnya. Yang di bawah x-aksis ya. Lalu modulus ini pakai buat apa, Sir? Kenapa harus diterimanya positif doang? Kalau dipakai buat apa, mungkin nanti di level-level selanjutnya. Ini konsep dasarnya dulu, gitu ya. Nih, misalnya nih ya, bentuk grafiknya seperti ini, ya. Ini yang di bawah x-aksis nggak diterima, maka dia harus di-reflect ke atas, ini reflect ke atas. Nah, jadi grafiknya akan jadi seperti ini. Gitu. Ya. Jadi jangan bingung nanti kalau kamu lihat model grafiknya seperti ini grafik apa ya kok sepertinya berbelok? Ini adalah grafik modulus gitu. Ya. Grafik modulus ya model-modelnya seperti itu. Oke. Sambil jalan deh ya. Cara gampangnya adalah kalian gambar sketch biasa, lalu kalau dia di bawah x-aksis itu di reflect ke atas gitu doang. Cara
gampangnya untuk gambar grafik. Nah, ini contoh nih ya. Ini kan dikasih tanda modulus nih, ya. Jadi kalian gambar sketch biasa aja dari x square tambah 2x min 3 ini di sketch biasa. Stepnya kan seperti biasa nih, cari y-intercept, cari x-intercept. Tuh, biasa kan caranya kan? Cari minimum poin. Gitu. Ya, seperti biasa kan? Nah, udah dapat tuh. Grafiknya kan sebenarnya ke bawah begini. Nah, yang putus-putus ini harus direflek ke atas. Begitu doang. Sebenarnya. Ya. Jadi, stepnya sama seperti biasa, cuman posisi yang di bawah x-axisnya itu yang harus direflek. Begitu doang. Itu adalah modulus. Ya. Oke. Ini kalian bisa latihan dulu deh dari soal-soal ya. Coba latihan dari soal.